Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat untuk Bapak Roy selaku pengampu mata kuliah keterampilan interpersonal dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Amal Habien dari Program Pendidikan Teknik Informatika nomor 1 dengan NIM 4611420008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 7 Habits dan 8 Habits of Highly Effective People. Baik, langsung saja. Yang pertama, kebiasaan yang pertama yaitu be proactive. Oh ya, untuk penjelasan kali ini kita akan membahas dengan 8 kebiasaan yang menjadikan seseorang menjadi manusia yang lebih efektif. Kebiasaan yang pertama adalah be proaktif, ataupun menjadi seorang yang proaktif. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, kita akan memahami terlebih dahulu definisi dari proaktif itu sendiri. Gitu. Untuk yang pertama, menurut Wikipedia, proaktif atau perilaku proaktif mengacu pada perilaku diri dengan diprakarsai dengan upaya untuk kemudian memecahkan masalah sebelum terjadi. Nah, kemudian untuk perilaku ini sendiri itu melibatkan tindakan sebelum situasi masa depan. Daripada bereaksi ini mengacu pada mengambil kendali situasi dan membuat perubahan awal daripada menyesuaikan diri dengan situasi atau menunggu sesuatu terjadi. Kesimpulannya yang dapat kita ambil yaitu orang yang dengan pribadi proaktif cenderung berpikir sebelum bertindak. Sederhananya itu harus memberi respon begitu atau tanggapan. Jika proaktif ini juga dihubungkan dengan kesehariannya, di mana Anda itu juga memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dan mengambil keputusan yang tentunya menguntungkan bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk proaktif. Dan lawan dari proaktif itu sendiri adalah orang yang dengan kepribadian reaktif gitu. Orang yang dengan kepribadian reaktif itu bagaimana orang-orang yang kemudian berpikir itu terlalu cepat ataupun terlalu random begitu ya. Dia berpikir secara cepat dan melakukannya secara langsung tanpa dipikir dengan bijaksana gitu. Dan orang yang proaktif itu orang-orang yang memang kemudian lebih bijaksana bisa dibilang begitu dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengambil sebuah pilihan begitu. Dan kemudian untuk contohnya sendiri dengan kebiasaan dari seorang proaktif adalah untuk yang pertama yaitu kita bisa pelatihan dengan mengubah kalimat-kalimat yang bisa kita lontarkan itu seandainya dengan harapan-harapan menjadi sebuah usaha. Jadi harapan itu diiringi dengan usaha, berusaha untuk menjadi seorang yang seperti ini, menjadi seperti ini dan lainnya. Gitu. Jadi untuk yang pertama yaitu tadi sudah untuk kebiasaan pertama itu menjadi proaktif. Nah, kemudian untuk kebiasaan yang kedua yaitu begin with the end in mind. Dan sebenarnya untuk arti dalam bahasa Indonesia itu kita harus memiliki sebuah tujuan akhir gitu. Baik, untuk yang pertama kita kembali lagi ke definisi apa itu begin with the end in mind gitu. Secara bahasa itu dalam bahasa Indonesia itu mulai dengan tujuan akhir gitu. Adalah yang memiliki artian bahwa hari-hari ini kita memiliki kita memulai sebuah hidup, memulai sebuah perjalanan kehidupan kita itu memiliki sebuah tujuan akhir begitu atau memiliki tujuan yang benar-benar jelas begitu dalam mengambil sebuah arah atau jalan gitu. Dalam hal ini berarti kita mengetahui gitu kan kemana kita pergi, kemudian akhirnya kita bisa memahami begitu apa ya yang kita harus usahakan, kemudian apa yang langkah-langkah yang kita ambil juga begitu kurang lebihnya. Dan untuk contoh dari cara untuk melatih kebiasaan memulai dengan tujuan akhir itu yang pertama adalah bayangkan akhir kehidupan gitu, luangkan waktu untuk membayangkan perasaan keluarga, teman atau kolega kerja di saat pemakaman Anda. Lalu catatlah kesan Anda saat membayangkan kejadian tersebut. Kalau salah satu kebiasaan yang unik juga dari salah satu YouTuber bisa dibilang oleh Ridwan Hanif itu memasang wallpaper begitu ya di sosial media itu kuburan begitu atau tempat pemakaman umum.
Yang salah satunya itu relate dengan cara yang pertama itu bayangkan akhir kehidupan supaya kita ingat selalu untuk akhir kehidupan kita. Kemudian yang kedua itu dengan cara evaluasi peran pribadi. Kita juga harus meluangkan beberapa waktu kita untuk menuliskan peran-peran kita yang kita lihat saat sekarang begitu. Apakah peran yang kita sekarang eh, lakukan saat ini tuh sudah memuaskan atau belum begitu untuk kehidupan Anda gitu. Kemudian juga bisa menggunakan cara tulis pernyataan misi pribadi begitu ya, untuk sekedar menuliskan saja gitu ya, untuk benar-benar meluangkan waktu dari kegiatan sehari-hari dan membuat pernyataan misi pribadi begitu, misalnya catatan, kutipan, dan gagasan yang mungkin bisa untuk menulis misi tersebut gitu akhirnya. Kemudian proyek tujuan akhir, bisa mengidentifikasi sebuah proyek yang akan dihadapi dalam waktu dekat gitu, menerapkan penciptaan mental. Tuliskan hasil yang kamu inginkan dan langkah-langkah yang bisa membawa kepada tujuan tadi gitu. Itu cara-cara yang mungkin bisa dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kebiasaan put first things first, ataupun letakkan hal yang lebih utama terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan dengan kemudian nanti kita akan membahas manajemen pribadi dan manajemen waktu gitu. Nah, kita ke manajemen pribadi terlebih dahulu gitu. Kebiasaan yang ketiga itu tadi ya, dahulukan yang utama gitu. Dan dapat dicapai dengan manajemen pribadi gitu, yaitu pelatihan kemandirian yang menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran, dan misi yang dianut gitu. Manusia dianugerahi keinginan bebas, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan, pilihan, dan bertindak berdasar kepada dirinya sendiri gitu. Dan kemudian satu contohnya ya, untuk mengendalikan perasaan, ayunan, dan suasana hati kepada nilai-nilai itu, kita harus mengatakan dia dalam hati gitu, dan berkata tidak kepada yang lain. Katanya yang bermaksud keinginan perasaan nyata dari arah dan nilai kita gitu. Nah, untuk catatan waktu, manajemen waktu sendiri itu keahlian gitu ya, yang dimiliki oleh kita untuk manajemen pribadi gitu. Kemudian untuk mengelola dan melaksanakan atau memaksimalkan 24 jam waktu yang kita punya saat ini gitu. Yang kemudian ada cara-caranya. Yang pertama adalah catatan dan checklist gitu untuk mengenali berbagai kebutuhan pada waktu kita. Salah satunya juga saya gunakan aplikasi Trello begitu untuk kemudian mencatat dan checklist gitu terkait dengan agenda tugas yang harus saya lakukan atau harus saya laksanakan. Kemudian ada kalender dan buku agenda, jadi acara dan aktivitas itu bisa juga pakai Google Calendar gitu ya. Kemudian ada memprioritaskan dan memperjelas nilai-nilai gitu atau pendetailan dalam kegiatan-kegiatan itu gitu. Dan kemudian ada 4, mengolah diri dari kita lebih dari pengelolaan waktu, memfokuskan pada penjagaan dan memperkaya hubungan dan penyelesaian hasil sehingga dapat tercapai keseimbangan. Nah, kemudian kita menuju masih dalam manajemen waktu, yaitu manajemen waktu gitu. Kalau bisa dibilang ini ada 4 kuadran gitu, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu. Ini yang benar-benar bisa dibagi 4 tadi ya. Yang kemudian yang pertama itu penting tidak penting atau mendesak atau tidak mendesak gitu. Yang pertama, kuadran pertama itu penting dan mendesak. Kemudian ini penting tapi tidak mendesak. Kemudian ini mendesak tapi tidak penting. Kemudian ini tidak penting dan tidak mendesak gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu cara ini yang bisa kemudian mengelompokkan aktivitas atau kegiatan kita gitu. Secara sederhananya kita harus melakukan hal-hal yang mungkin bisa dibilang penting dan mendesak terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti baru kegiatan-kegiatan yang mendesak misal gitu ya. Misal hal-hal yang tadi ini juga dicontohkan juga di kuadran masing-masing. Contoh yang paling simpel juga di kuadran 4 itu yang tidak penting dan tidak mendesak gitu ya, seperti hal-hal yang bersifat hiburan gitu, hal sepele, mengisi waktu, menonton TV, bermain game, dan lainnya gitu. Nah, selanjutnya ke kebiasaan yang selanjutnya yaitu think win-win atau berpikir untuk menang-menang. Nah, ada terbagi jadi 4 dimensi interaksi. Satunya win-win tadi ya, di antara nilai-nilai itu keberanian dan timbang rasa gitu. Dan kemudian di salah satunya di sebelah kanan adalah win-win. Langsung aja kita ke tabel selanjutnya untuk bisa menjelaskan langsung. Nah,
Untuk dimensi masing-masing ada 4 gitu. Yang pertama ada dimensi menang kalah, dimensi menang menang, dimensi kalah kalah, dan dimensi kalah menang gitu. Nah, kita fokus terlebih dahulu untuk fokus saja untuk dimensi menang menang gitu ya. Salah satu poin-poinnya itu mencari manfaat bersama, bekerja sama, bukan bersaing, lebih banyak mendengarkan, lebih berani berkomunikasi. Contoh perumusan Pancasila gitu ya. Di mana kita bisa kemudian menjunjung tinggi nilai kolaborasi begitu ya. Bukan lagi untuk bersaing gitu. Nah, untuk contoh sikapnya sendiri, kita bisa pelajari sikap Wiwin yang pertama itu ada contoh ketika kita mendapat promosi di toko es krim tempat kita bekerja begitu ya. Kemudian kita berbagi pujian dan pengakuan dengan semua orang yang membantu Anda sampai di titik itu gitu. Tidak kemudian hanya haus dengan pujian dan lain-lain gitu. Dan kemudian ketika kita terpilih untuk menduduki jabatan penting di sekolah dan memutuskan untuk tidak mengembangkan kompleks superioritas, kemudian kita memperlakukan semua orang sama gitu, termasuk anak-anak yang berada di luar atau duduk sendiri di kafetaria begitu. Ketika kita berada di jabatan yang lumayan tinggi, kita juga harus memandang semua orang itu tetap sama kedudukannya begitu ya, walaupun jabatan kita apapun itu. Dan kemudian ada contoh ketiga itu ketika sahabat kita baru saja diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan, kemudian kita tidak berhasil, meskipun ya memang kita merasa tidak enak ataupun ya ragu-ragu, merasa takut gitu ya dengan situasi kita sendiri, kita juga bisa mulai terlebih dahulu untuk rasa bahagia gitu dengan kebahagiaan teman Anda gitu yang tadi terima di perguruan tinggi. Kemudian contoh selanjutnya ada ketika kita ingin makan malam, ya, dan kemudian teman kita ingin menonton film gitu. Anda kemudian bersama-sama memutuskan untuk mengunduh film dan memesan makanan untuk dimakan di rumah gitu. Sikap win-win begitu ya, sama-sama enak begitu ya, ketika kita bisa menemukan solusi bersama gitu. Nah, untuk kemudian ada kebiasaan yang kelima, itu seek first to understand, then to be understood gitu. Kalau misalnya secara bahasa Indonesia, secara bahasa itu kita harus mengerti terlebih dahulu, baru kita kemudian dimengerti oleh orang lain gitu. Nah, terkait dengan hal itu, poin yang utama itu dapat memahami kondisi seseorang terlebih dahulu, jangan terlalu cepat dalam mengambil sebuah pemahaman, dan terlalu cepat mendiagnosa sesuatu sebelum kita memeriksanya terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan selesai, baru kita dapat menyimpulkan sesuatunya. Nah, untuk kebiasaan ini itu pada poin komunikasi yang terlebih penting gitu ya. Mungkin teman-teman bisa membaca pengertian dari komunikasi ini. Nah, untuk selanjutnya ini yang bisa dibilang itu dengan cara kita mendengarkan orang terlebih dahulu gitu. Nah, ada beberapa tipe biasanya orang-orang yang kemudian benar-benar mendengarkan, kemudian yang abai, pura-pura, ataupun dengerin cuma setengah-setengah gitu. Nah, di situ kita coba menjadi orang yang benar-benar kita mendengarkan dengan sepenuh hati begitu ya. Kita paham terhadap apa yang disampaikan. Kemudian kita juga bisa ketika dia meminta untuk saran ataupun tanggapan, kita bisa memberikan memang opini kita yang benar-benar dari kepemahaman kita terhadap cerita yang tadi disampaikan oleh teman kita tadi gitu. Ini salah satu tanggapan autobiografi ya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kemudian ini juga ada salah satu cara itu yaitu dengan satu lawan satu gitu, atau one on one. Uh, Kebiasaan 5 berada di tepat di tengah lingkaran pengaruh gitu. Anda selalu dapat mencari terlebih dahulu untuk memahami di atas lingkaran perhatian Anda dan berempati Anda tampak sedih hari ini gitu. Luangkan waktu bersama keluarga, teman, dan orang-orang terdekat Anda satu lawan satu. Ya intinya kebanyakan lebih ke komunikasi gitu secara langsung satu lawan satu begitu supaya kita juga bisa mengobrol lebih dalam lagi. Kemudian ada kebiasaan yang selanjutnya itu ada sinergis atau sinergitas gitu ya, sinergis. Nah, untuk sinergis itu intisarinya sendiri adalah menghargai perbedaan, bangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Tanpa dilakukan secara sinergis, tadi ya kebiasaan lain hanya akan berdiri secara individu gitu. Perumpamannya itu kayu yang diberi beban, satu kayu saja akan patah untuk menahan beban. Berbeda apabila kita dapat menyatukan berbagai elemen pendukung, misalnya kayu tambahan, maka kayu dapat menahan beban jauh yang lebih besar gitu. Nah, untuk ini ya, pendapat dari Stephen R. Covey, selaku tadi juga penulis dari buku tadi ya tentang Seven Habits ini gitu. Nah, artinya secara simpel itu sinergi itu menyatukan gitu. Kalau analoginya itu ada misal kita memiliki dua tanaman, kemudian cara ya gitu ya kita menanamnya gitu. Apakah
kita akan pastinya menanamkannya secara berdekatan di kebun gitu. Nah, ketika dua tanaman itu ditanam secara berdekatan, maka akarnya akan menyatu dan meningkatkan mutu tanah di sekitarnya begitu. Artinya sebagian yang disatukan akan membawa manfaat yang lebih besar gitu. Nah, analogi ini tadi ya yang dibawa oleh Mister Coffee gitu, salah satunya. Baik, untuk selanjutnya yaitu kebiasaan yang ketujuh tadi ya, yang terakhir yaitu sarapan desa ataupun secara bahasa Indonesia itu asahlah gergaji gitu. Atau bisa disebut sebagai principle of balance, self renewal atau perbaruan diri yang seimbang gitu. Nah, untuk kebiasaan ini sendiri bisa dibagi menjadi 4 dimensi diri gitu. Yang pertama adalah dimensi fisik, melatih tubuh dengan teratur dengan melestarikan kapasitasnya. Wilayah-wilayah yang penting untuk memelihara kesehatan fisik yang pertama endurance ataupun daya tahan tubuh dengan cara latihan aerobik, kemudian dari peningkatan fleksibilitas dengan latihan pergerakan otot ataupun dengan memelihara meningkatkan kekuatan tubuh itu dengan latihan-latihan beban gitu. Nah, kemudian ada dimensi spiritual gitu ya, yang tentunya bisa langsung kita baca dan pahami yaitu hubungan kita manusia pada Tuhan gitu. Dan kemudian ada dimensi sosial yaitu hubungan kita secara sosial dan emosional kepada manusia antar manusia gitu. Kemudian ada dimensi mental, ini berhubungan dengan mengasah pengetahuan dan pikiran gitu. Pengembangannya kebanyakan dari pendidikan formal. Nah, untuk ilustrasinya sendiri, secara pendesau itu eh, diilustrasikan seseorang yang sedang bergaji sebuah pohon besar selama berjam-jam, namun tidak ada hasil setelah kemajuan yang berarti. Ketika ia sadar bahwa gergajinya tumpul, ia berhenti dan mengambil waktu untuk mengasah gergajinya agar tajam. Kemudian ia kembali menggergaji pohon dengan cepat dan mudah. Intinya adalah dengan tadi kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki, jangan lupa kemudian untuk mergaji asal untuk gergaji kita gitu ya, dengan kemudian cara meningkatkan soft skill atau hard skill yang kita mungkin kita tertarik ataupun kita passion di dalam hal itu gitu. Nah, untuk yang terakhir tadi ya sudah dibahas untuk seven habit, yang terakhir itu X habit ataupun habit yang terakhir atau habit tambahan gitu ya. Secara bahasa Indonesia itu ya menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Nah, kalau misalnya secara singkat yaitu ketika kita sudah menemukan panggilan kita atau passion kita, kemudian gimana caranya kita tidak hanya diam saja dengan puas dengan pencapaian kita, kemudian tapi kita juga bisa mengajak, motivasi, kemudian bisa membawa orang-orang lain untuk menemukan tadi ya, istilahnya jiwa merdeka mereka, gitu, passion mereka dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang ini juga ada salah satu contoh di grafik ataupun ya analogi begitu ya, dengan yang di tengah itu suara ataupun bisa dibilang mana pribadi yang unik dengan kemudian di bawahnya ataupun di belakangnya disokong dengan ada 4 nilai yaitu gairah, bakat, kebutuhan, dan nurani. Gitu. Dengan 4 poin tadi ya, kemudian kita bisa menyuarakannya gitu ya. Dengan tadi ya nilai voice itu, suara kita gitu. Nah, ini juga salah satu contohnya itu gimana kita kemudian mulai dengan idealita, kemudian kita bisa beranjak dengan realita ataupun dengan ide, kemudian kita bisa merealisasikannya secara nyata gitu ya, berangkat dari hal itu gitu. Nah, baik begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan seven habit dan eight habit tadi ya, yang bagaimana cara menjadi manusia yang efektif. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak nyaman di telinga saudara ataupun teman-teman semua. Dan saya terima kasih banyak atas kesempatannya. Akhirul kalam, Allahumma fiqh ila wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.